warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas konten IPS dalam pembelajaran IPS tentang aspek pengetahuan fakta, pengetahuan konsep, dan generalisasi. Nah, pertama-tama kita bahas pada aspek pengetahuannya. Ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD, SMP, sampai SMA. IPS itu mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPS itu memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Pembelajaran IPS itu akan memberikan informasi atau pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat serta wawasan kepada peserta didik mengenai siapa dirinya, masyarakatnya, bangsanya, dan perkembangan kehidupan kebangsaan di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tidak lupa pula adalah peran guru yang sangat penting agar transformasi ilmu ini menjadi baik dan tepat. Sehingga IPS itu lebih menekankan dalam aspek pengetahuan karena kajiannya yang terkait dengan kehidupan sosial bermasyarakat beserta lingkungannya untuk kepentingan kependidikan dan pembentukan para pelaku sosial yang terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa kehidupan bermasyarakat. Baik, untuk materi pada aspek fakta akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu bagian aspek fakta. Nah, di mana fakta dalam bahasa Latin ini yaitu factus. Ialah segala sesuatu yang tertangkap oleh manusia atau data dalam keadaan nyata yang telah terbukti menjadi suatu kenyataan. Nah, catatan atas pengumpulan fakta disebut data. Fakta seringkali diyakini oleh orang banyak atau umum sebagai hal yang sebenarnya, baik karena mereka telah mengalami kenyataan-kenyataan dari dekat maupun karena mereka dianggap telah melaporkan pengalaman orang lain yang sesungguhnya. Nah, hubungan antara fakta dan kenyataan ini ialah bahwa fakta terungkap dari pengamatan atas kenyataan. Fakta penting untuk susunan ilmu karena fakta tersebut membentuk konsep dan generalisasi. Oleh karena itu, guru harus memilih fakta yang dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep dan menggeneralisasikannya. Nah, hubungan yang erat antara fakta dan konsep dapat dilihat di ilustrasi yang pertama yaitu bangsa Indonesia berperang melawan penjajahan. Ilustrasi yang kedua yaitu bangsa Indonesia dan dunia berjuang melawan terorisme. Dan ilustrasi yang ketiga yaitu bangsa dan negara Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. Nah, fakta-fakta di atas ini tampak saling berhubungan dan membentuk suatu gagasan atau konsep tentang kemerdekaan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Siti Nurubadina yaitu aspek fakta. Dalam hubungannya dengan pembentukan konsep, fakta harus dipilih secara selektif agar tidak banyak fakta usang sehingga sistem berpikir menjadi kurang. Fakta yang harus dipilih adalah fakta yang dapat dijadikan wadah atau pengikat atau dasar dari rincian apabila diperlukan. Pemilihan fakta penting itu cukup sulit karena secara logika apa yang penting menurut pakar ilmu pengetahuan belum tentu sejalan dengan pemahaman siswa. Setiap guru atau calon guru segoyangnya mampu melihat dua kepentingan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fakta mempunyai ciri-ciri. Pertama, bersifat khas. Kedua, bersifat konkret. Ketiga, tidak berulang-ulang. Maka dari itu, fakta bersifat lepas, tidak terikat dengan fakta lain secara logis. Fakta-fakta dalam IPS meliputi fakta yang berhubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, jumlah fakta tidak terbatas sebanyak objek pariwisata atau proses yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungannya. Baik, selanjutnya yaitu C, konsep. Konsep yaitu suatu ide yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih fakta seperti konsep kebutuhan manusia yang berkaitan dengan berbagai hal, misalnya pakaian, makanan, keselamatan, pendidikan, cinta, dan harga diri. Konsep membantu kita dalam mengadakan pembedaan, penggolongan, atau penggabungan fakta di sekeliling kita. Misalnya, kita mengenal banyak data perang, seperti perang Diponegoro, perang Parekrek, perang Aceh, dan sebagainya. Konsep-konsep dalam IPS.
Komponen ilmu sosial terdapat banyak sekali konsep-konsep. Antara lain, yang pertama, konsep-konsep ilmu sejarah, mengenal beberapa konsep seperti migrasi, nasionalisme, sosialisme, dan lain-lain. Yang kedua, konsep-konsep ilmu ekonomi, mengenal beberapa konsep seperti tukar menukar, uang, pasar, dan lain-lain. Yang ketiga, konsep-konsep ilmu geografi, mengenal beberapa konsep seperti tanah, udara, air, sungai, dan lain-lain. Yang keempat, konsep-konsep ilmu antropologi, mengenal beberapa konsep seperti kebudayaan, kepercayaan, adat, dan lain-lain. Yang kelima, konsep-konsep sosiologi, mengenal beberapa konsep seperti norma sosial, kelompok sosial, organisasi sosial, dan lain-lain. Yang keenam, konsep-konsep psikologi sosial, mengenal beberapa konsep seperti norma perilaku sosial, interaksi sosial, dan lain-lain. Yang ketujuh, yang terakhir, konsep-konsep yang secara bersama-sama dimiliki oleh beberapa disiplin ilmu itu disebut dengan istilah konsep inti atau core konsep. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena. Dengan kata lain, generalisasi merupakan hubungan antara dua atau lebih konsep. Generalisasi menunjukkan hubungan sebab akibat antara konsep satu dengan konsep yang lain. Dalam ilmu sosial terdapat sejumlah keterampilan yang dapat diklasifikasikan menjadi keterampilan berpikir, keterampilan teknis, dan keterampilan sosial. Keterampilan teknis yang berhubungan dengan generalisasi dapat diwujudkan melalui penggunaan berbagai media dan alat bantu dalam mencari dan menyajikan informasi. Keterampilan sosial berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan hubungan antar manusia, misalnya berinteraksi dan berkomunikasi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkup tertentu. Adapun fungsi generalisasi, yang pertama sebagai tujuan umum studi sosial atau IPS, yang kedua membantu dalam pemilihan bahan pengajaran, yang ketiga mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar, yang keempat membantu dalam membangun pengertian atau artikulasi bahan-bahan pengajaran dalam kurikulum studi IPS. Generalisasi harus ditulis sedemikian rupa sehingga siswa dapat mengaplikasikannya dalam berbagai situasi yang bagaimanapun juga. Contoh lain generalisasi yang tingkat abstraksinya rendah atau kegiatan siswa mengumpulkan data tentang bagaimana keadaan geografi mempengaruhi cara hidup orang Irian Jaya dan menyimpulkan keadaan geografi Irian Jaya berpengaruh terhadap cara hidup penduduk Irian Jaya. Kesimpulan pertama ini jelas memiliki tingkat keberlakuan yang terbatas karena kesimpulan tersebut tidak berlaku bagi daerah-daerah lain atau tidak ada jaminan bahwa kesimpulan itu akan berlaku di daerah lain. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.